Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kita melanjutkan, terus kita menyelusuri bagaimana Israel sebagai sebuah kerajaan di dalam sejarah. Sehingga kita akan makin mengerti bagaimana Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam memelihara sebuah bangsa. Nah sekarang sesudah kita bicara raja pertama Saul, raja yang kedua Daud. Sekarang kita akan membicarakan Salomo anak Daud. Salomo sebagai raja menarik sekali digambarkan Alkitab. Ia penuh dengan hal-hal yang luar biasa. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 34 demikian firman Tuhan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu, ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan nikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Kemudian kita juga akan membaca pada pasal yang ke-11 dari 1 Raja-Raja. Kalau tadi 1 Raja-Raja 4, 29, 34, sekarang 1 Raja-Raja 11, 1-8. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan dia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Badi Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelian kepada Allah mereka. Saudara-saudara, sesudah Daud turun tahta, Daud telah menyiapkan satu kerajaan yang aman, tentram, makmur, luar biasa. Oke. Sekarang kemudian datang Salomo. Maka Salomo dengan hikmatnya yang luar biasa, karena pada waktu dia ditanya Tuhan apa yang kau minta, dia meminta hikmat. Hanya saja memang hikmat Salomo adalah hikmat yang bukan dia minta takut akan Tuhan. Ini menjadi menarik kalau kita pikirkan. Sehingga hikmat kemampuan berpikir yang luar biasa memang menjadi suatu prestasi yang sangat hebat. Tetapi tidak diwarnai dalam keterikatan dan takut akan Tuhan, itu pun bisa menjadi bahaya yang cukup menakutkan. Maka terjadilah hikmat Salomo melebihi hikmat segala orang-orang timur yang dikenal berhikmat pada waktu itu. Melebihi Mesir yang dipandang sebagai pusat peradaban pada waktu itu. Ya, sehingga Salomo bertumbuh dan berkembang di dalam kerajaannya secara luar biasa. Ia mampu kemudian menggubah dikatakan 3.000 amsal. Lalu nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon. Ia berbicara tentang binatang. Artinya ia menjadi ahli ilmu tumbuh-tumbuhan. Ahli ilmu alam alias biologi. Menarik sekali.
Sehingga pemahaman-pemahaman Salomo dengan bijaksana ini pun kemudian terbukti ketika dia menghakimi dan menentukan satu anak. Iya, untuk menemukan 2 orang ibu yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Cara Salomo sangat spektakuler. Maka akibat dari sebuah pengetahuan Salomo pun dikatakan bahwa raja-raja dari sekitar Salomo banyak yang datang untuk mendengarkan nikmatnya dan membayar upeti atas itu. Alangkah hebatnya. Sehingga saudara, pengaruh Salomo menjadi satu pengaruh yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Hikmat Salomo sekarang menambah lagi tentunya kekayaan-kekayaan yang sudah ada pada zaman Daud bapaknya menjadi sebuah kekayaan yang lebih dan lebih dan lebih lagi. Kalau semua raja-raja dari berbagai tempat datang, berarti itu peluang perdagangan. Bahkan Ratu Seba pun dikatakan datang dari tempat yang sangat jauh, dari Ethiopia, melakukan perjalanan yang sangat berbahaya pada waktu itu. Hanya untuk mau tahu Salomo. Tetapi pengakuannya pun menjadi sangat menarik. Karena dia berkata, apa yang ku dengar tentang engkau ternyata bukan apa-apa. Yang kulihat ini lebih luar biasa. Biasanya kita dengar ceritanya yang luar biasa. Waktu lihat tidak apa-apa. Kan begitu ya. Salomo kebalikan. Maka betapa hebatnya Salomo. Bukan saja apa yang ada di istananya. Bagaimana dikatakan emas mewarnai istana Salomo. Kayu aras Libanon mewarnai berbagai pernak-pernik dalam istana. Sehingga istana Salomo amat sangat penuh dengan kemegahan yang luar biasa. Rajanya punya selera seni yang tinggi. Rajanya punya hikmat yang tak terukur. Bagaimana tidak? Sehingga perpaduan itu menghasilkan satu karya seni yang sangat tinggi sekali. Iya kan? Tetapi saudaraku yang kekasih. Di tengah limpahan hikmat yang luar biasa. Di tengah kemampuan yang begitu hebatnya. Di tengah-tengah apa yang dimiliki yang menjadi kerinduan semua anak manusia. Salomo makin hari makin terkenal. Tetapi Salomo kemudian mencatat kepedihan dan kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Karena kemudian Salomo ternyata tidak saja memakai hikmatnya untuk bagaimana memuliakan Tuhan. Tetapi dengan hikmatnya dia kemudian berpikir tentang hankam alias pertahanan dan keamanan. Maka dikatakan bagaimana kemudian Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istri itu menarik hatinya ya daripada Tuhan. Karena istri-istrinya dari kalangan bangsawan. Tetapi tidak sedikit istri yang adalah putri raja termasuk putri Firaun menjadi istri dari Salomo. Padahal tentang orang-orang ini dikatakan apa? Dia mengambil putrinya Firaun. Dia mengambil perempuan Moab. Dia mengambil perempuan Amon. Dia mengambil perempuan Edom. Dia mengambil perempuan Sidon. Dia mengambil perempuan Het. Dia mengambil perempuan-perempuan yang Tuhan sudah larang supaya jangan bergaul dengan mereka. Karena bukan dari bangsa pilihan. Karena tidak mengenal Allah. Tetapi Salomo berpikir pernikahan bisa menjadi alat untuk sebuah pertahanan. Salomo berpikir pernikahan akan menjadi kelanggengan yang menguntungkan. Dan Salomo tidak peduli dengan perintah Tuhan. Maka hikmat Salomo menang. Ia melawan ketetapan Tuhan. Hikmat Salomo dimenangkan. Dan dia berpikir ia lebih hebat daripada Tuhan. Dia pikir dia bisa menjadi keamanannya dengan hikmatnya. Dan dia lupa hikmatnya justru datang dari Tuhan. Tidak ada yang salah dengan hikmat. Yang salah makainya. Perhatikan kalimat ini. Tidak ada yang salah dengan hikmat Salomo. Yang salah adalah bagaimana Salomo memakai hikmatnya. Maka seluruh hikmat untuk diri dan diri menjadi ukuran satu-satunya. Sehingga pernikahan 700 istri dan 300 gundik tidak lebih daripada pernikahan-pernikahan politis untuk memperkuat posisinya. Saudara-saudara, mari kita mulai membayangkan orang berhikmat ini dengan 1000 istri. Maka itu menimbulkan sebuah konsekuensi yang cukup menakutkan. Pertama, tentu adalah konsekuensi ekonomis. Salomo harus menghidupi 1000 istri, 2000 mertua, berapa ipar, udah gak jelas lagi. Salomo harus menghidupi 1000 istri, kalau itu tinggal di puri saja. Berapa banyak puri yang harus dibangun? 1000 bukan? Berapa besar istana Salomo? Kalau kemudian itu bukan puri, tapi katakanlah bagian dari istana, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Kalau itu merupakan semacam bungalow dalam istana, berarti ada 1000 bangunan. Bukankah itu jumlah yang sangat banyak, saudaraku? Nah kalau sudah ada 1000 di situ, tiap putri dikasih dayang-dayang, entah 2 entah 3. Berarti ada 2000 sampai 3000 dayang-dayang. Lalu makanannya putri, 1000 orang, 700 istri 300 gundik ini. 1000 ini kan mesti makan. Dayang-dayang mereka mesti makan. Maka memang biaya hidup istana sangat tinggi. Kebutuhannya sangat luar biasa. Memang pada zaman Salomo, teks akhirnya atau pajak diperlakukan sangat ketat. Menjadi income bagi istana. Tetapi kemudian raja hidup dalam pesta pora, hidup dalam kemegahan, kemewahan yang luar biasa. Tetapi rakyat mulai merasa tertekan. Karena mereka harus bekerja keras membayar pajak untuk membiayai istana. Ironis sekali. Tapi itulah Salomo.
Dia memang hebat untuk mencari sumber pendanaan. Tapi mencari dengan sebuah kesalahan karena dia menciptakan persoalan. Sehingga persoalan demi persoalan datang silih berganti. Sampai pada akhirnya pemberontakan pun muncul di istana Salomo. Salomo tidak lagi seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia tidak seperti Daud yang mencintai Tuhan. Berbuat kesalahan ditegur dan kembali. Tapi kali ini Salomo, ia tidak terlalu mengindahkan Tuhan. Berbuat salah dan tenggelam di kesalahannya. Maka dikatakan istrinya yang banyak itu mulai mencondongkan hati Salomo kepada para berhala. Sehingga akhirnya Salomo percaya pada berhala-berhala itu. Dan sebagai wujud cinta kepada istrinya, didirikannya bukit-bukit pengorbanan bagi istri-istrinya. Sesuai dengan kepercayaan agama mereka dan dewa yang mereka sembah. Ironis. Tapi itu yang dilakukan Salomo. Lalu bagaimana dengan Salomo? Salomo pun ikut menyembah. Salomo pun ikut terjebak dalam penyembahan berhala. Sehingga Salomo menjadi bagian daripada berhala itu. Cinta pada istri ternyata telah menghangus dan membutakan Salomo. Membuat dia justru tidak hidup dalam kebenaran. Tapi sebaliknya justru mengangkangi kebenaran. Justru sebaliknya dia menindas hati nuraninya. Untuk bisa melakukan banyak dosa dalam hidupnya. Tentu saja Tuhan tidak suka. Tapi itu yang dilakukan Salomo. Sehingga hikmat Salomo, kekayaan Salomo, istri-istri Salomo jadi malapetaka hidupnya. Padahal itu keunggulannya. Padahal itu kehebatannya. Setiap orang akan menginginkan apa yang dimiliki Salomo. Di kolong langit ini gak ada orang hebat sehebat Salomo. Ya, yang punya hikmat yang sangat luar biasa dan istri 1000. Tetapi semua yang dimiliki Salomo itu yang menghancurkan hidupnya. Karena membuat dia jatuh kepada berhala. Membuat dia terlempar dari hadapan Tuhan. Sehingga tiap orang banyak sepakat bahwa penulis pengkhotbah adalah Salomo. Nada atau bicaranya menunjukkan hikmat yang luar biasa memahami kehidupan. Tapi penuh dengan kesadaran akan kesia-siaan. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi bagian yang perlu kita pikirkan di dalam kehidupan iman percaya kita. Bahwa mengikut Tuhan bukanlah hal yang sederhana. Di mana kita bisa melakukan seenaknya apa yang kita makau. Hikmat tak selalu menguntungkan kalau tidak disertai takut akan Tuhan. Seperti Alkitab katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Harusnya diawali dari sana. Tapi dalam posisi raja, Salomo meminta hikmat adalah dalam kerangka bagaimana dia memakai hikmatnya untuk mengelola kerajaannya. Dan dia menikmatinya tentunya untuk juga ketenangan, kenyamanan bagi dirinya. Sehingga waktu dia mengajukan atau membuat satu peraturan tentang teks, rakyat menjerit semakin berat. Tetapi teks diperlukan untuk memenuhi kebutuhan raja. Sungguh tidak adil. Raja punya 1000 istri, berbiaya tinggi yang sangat menakutkan. Tetapi biaya yang paling tinggi adalah para istri membawanya kepada berhala. Sehingga dia membelakangi Allah. Tentu saja Allah menjadi murka kepadanya. Salomo adalah raja di antara hikmat dan dosa. Ia menjadi raja yang luar biasa karena penuh hikmat. Semua orang datang kepadanya menciptakan peluang yang hebat. Tetapi ia bergelimangan dosa. 700 istri, 300 gundik. Mau bagaimana pernikahan seperti ini? Oleh karena itulah pernikahan-pernikahan Salomo yang kebanyakan menjadi pernikahan politis. Dalam kerangka membina satu relasi untuk menghindari pemberontakan sekaligus memperkokoh pertahanan kerajaan. Membuat dia menomorduakan Tuhan. Padahal Tuhanlah yang menjadikan Israel. Tuhanlah gembala Israel. Tuhanlah yang menuntun membimbing Israel. Tuhanlah yang mengangkat raja-raja Israel. Tapi raja yang satu ini lupa itu. Dia pikir dengan nikmatnya dia bisa menjamin semuanya. Dia pikir dengan nikmatnya dia bisa membuat masa depan Israel. Dia pikir dengan nikmatnya dia bisa berhak untuk menikmati apa saja. Dan dia berpikir dengan nikmatnya dia bisa menciptakan semacam satu kelembagaan. Dia pikir dia dengan nikmatnya dia bisa membuat sesuatu yang menjamin bahwa dia tidak salah. Tapi ternyata justru salah kaprah. Karena dia bergantung pada kekuatan dirinya. Nah saudaraku yang kekasih, malapetaka bagi Salomo. Hinggap. Mampir dalam diri. Membawa dia pada kehancuran yang sangat menakutkan. Sehingga raja yang begitu populer. Raja yang begitu hebat. Raja yang dicari bukan saja oleh para raja. Tetapi juga ratu seperti Ratu Seba. Raja yang olehnya orang mau berjalan berhari-hari untuk bertemu dengannya. Raja itu sekarang terpuruk tak berdaya. Dia telah berbuat salah yang mengundang malapetaka. Penyembahan berhala menjadi kengerian yang luar biasa. Sungguh tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Salomo yang berhikmat kok malah jatuhnya di berhala. Ironis ya. Tapi memang itulah. Selalu seperti kita belajar. Keunggulan kita bisa jadi kelemahan kita. Itu menjadi peringatan-peringatan dalam perjalanan hidup kita. Apa yang kita mimpikan. Apa yang kita harapkan untuk kita punya. Belum tentu menjadi sebuah kebaikan bagi hidup kita. Malah bisa jadi. Ya jadi malapetaka yang menghancurkan kita. Seharusnya lah kita sebagai anak manusia
berhati-hati di kehidupan kita. Untuk memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita tidak terjebak pada jalan yang salah. Tetapi sebaliknya, kita sungguh-sungguh bisa mengerti kehendak Tuhan. Memakai hikmat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Seluruh apa yang ada pada kita, kita kembalikan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan terhindar dari dosa. Karena dijaga dan dipelihara oleh cinta kasih Allah. Kita terlindungi, itu penting. Jadi saudaraku, mari kita renungkan. Mari kita pikirkan bersama-sama. Hikmat dan dosa ternyata dekatnya luar biasa. Hikmat dan dosa menjadi satu padu dalam diri Salomo. Karena waktu bikin dosa, bukan karena dia tidak berhikmat, justru hikmat yang luar biasa. Maka dosa yang diciptakannya adalah pernikahan yang lebih banyak kepada selubung, hankam, ya, pertahanan dan keamanan. Pernikahan-pernikahan yang berbau politis tadi, yang bisa diusahakan untuk mengcover atau menjamin kerajaan. Tapi itu jadi malapetaka tersendiri, bukan? Itu sebab Salomo tidak segan-segan untuk mengambil istri sekalipun itu bukan Israel. Dan memang Salomo kan memilih istri yang bukan Israel supaya kekuatan kerajaan itu menguat. Memang itu tujuannya, memang itu maunya. Maka demi maunya sekali lagi dia melanggar ketetapan Allah. Ironis kan? Nah sekarang saudaraku yang kekasih. Pada waktu kita melihat perjalanan seperti ini, kembali lagi kita diperhadapkan kepada kisah Raja Israel yang heroik, yang hebat, yang luar biasa. Yang penuh dengan hal-hal spektakuler dalam karyanya. Ternyata ia menjadi orang yang penuh hidup dengan pertanyaan. Yang menciptakan kebingungan demi kebingungan. Kok bisa raja berhikmat gitu jatuh ke dalam dosa? Maka jawabnya ya bisa. Karena dia sangat mengandalkan apa yang menjadi hikmatnya, kemampuannya dan bukan lagi Tuhannya. Nah itu menjadi koreksi terus-menerus yang terjadi pada hidup tiap orang. Bagaimana dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Menjadi koreksi bagi tiap orang. Bagaimana hidup terus dengan Tuhan. Jangan takut berhikmat. Tapi takutlah memakai hikmat untuk melawan Tuhan. Awas jangan dibola balik. Jangan gara-gara kasus ini. Lalu saudara bilang makanya tidak perlu punya hikmat. Nanti kayak Salomo. Salah. Ya. Salomo hancur. Bukan karena hikmatnya. Salomo hancur karena menyalahgunakan hikmat yang Tuhan berikan padanya. Sehingga dia memakai hikmatnya. Justru merancang bangun dosa. Dalam kehidupannya. Nah itu yang saudara mengerti. Itu yang saudara mesti pahami. Jadi jangan sampai salah kaprah. Salah menuduh. Lalu menganggap segala sesuatu menjadi begitu saja. Tetapi itu menjadi tanggung jawab daripada Salomo. Tanggung jawab yang harus diresponnya dengan cara yang tepat. Dengan cara yang benar. Karena dia sudah mengambil 1000 istri baginya. Dan dia sudah menciptakan kekayaan yang luar biasa bagi istananya. Membuat orang istana hidup dalam kegemerlapan. Tetapi semua mempunyai konsekuensi biaya tinggi. Yang menyeret mereka pada kesulitan dan kemarahan rakyat. Sehingga rakyat mulai gundah gulana dengan situasi yang ada. Mereka mulai teriak. Mereka mulai berontak. Pemberontakan ada. Tapi memang pada waktu Salomo masih hidup. Pemberontak tidak berdaya. Mereka kalah. Mereka bisa diusir. Tapi persoalan bukan itu. Pemberontak mungkin bisa diusir. Tapi kalau Allah sudah murka. Mau apa? Kalau Allah sudah marah terhadap apa yang dikerjakan Salomo. Mau bilang apa lagi? Nah ini yang menjadi menarik. Allah betul-betul menyatakan murkanya. Dia marah besar kepada Salomo. Nah ini nanti akan kita pikirkan. Bagaimana kemudian Tuhan dalam murkanya merobek kerajaan Salomo. Oleh karena itulah kita perlu untuk berpikir dengan jernih. Supaya saudara-saudara kita tidak terjebak pada perangkap yang salah di kehidupan kita. Pada waktu kita mau belajar untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi tiap kita mau memperhatikan betul bagaimana hikmat sangat penting kalau itu dikembalikan kepada Tuhan. Tapi bagaimana hikmat bisa menjadi berbahaya dan genting kalau itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Ya, menikah bukan kesalahan, tapi menikahi orang tidak beriman, menikahi orang tidak seiman, itu jadi malapetaka yang serius bukan? Karena itu berhati-hatilah supaya kita tak sekedar mengandalkan hikmat kita, tak sekedar mengandalkan apa yang jadi semangat dan tujuan kita. Karena toh akhirnya semua harus diuji apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua orang harus diuji dan menguji dirinya. Untuk menyadari dan mengenali dirinya. Supaya dia tahu apa yang harus dilakukannya. Dan dia hidup di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ini menjadi sebuah pergumulan yang sangat serius dalam kehidupan kita. Mari kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dengan demikian sungguh-sungguh hidup kita. Menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Dia sumber hikmat. Tapi juga ia menjadi sumber. Di mana rasa takut kita taruh pada dirinya. Tuhan adalah sumber. Dari apa yang dimiliki Salomo. Tapi bukan untuk hidup dipakai Salomo seenaknya. Nah saudara-saudaraku yang kekasih. Camkan dan pikirkanlah. Supaya kita betul-betul hidup dalam takut akan Tuhan. Biarlah hikmat ada pada kita. Biarlah takut akan Tuhan pun menyertainya. Sehingga dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan.
Tuhan menolong saudara, Tuhan menolong saya menemukan kesejatian makna. Selamat berhikmat, tapi bukan untuk berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu di dalam hidup kami. Karena kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa menyerahkan seluruh doa dan pengharapan kami. Tuntun pimpin kami dalam kasih-Mu. Supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu. Dan jangan biarkan kami terjebak pada perangkap hikmat yang membuat kami berdosa. Tapi biarlah kami boleh diberi Tuhan hikmat yang menolong kami. Justru semakin hari semakin setia. Hidup dalam kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Kami berdoa bersyukur pada Bapa di dalam surga. Amin.